Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika. Mari tetap terus kita jaga kebinekaan dan kedamaian bangsa Indonesia ini meskipun kita di dalam perbedaan. Yang terhormat Bapakku Pak D. Jokowi, dalam hal ini berkaitan kepada Bapak Kapolri. Menjadi relawan Bapak itu sangat bangga, Pak. Tetapi juga apabila ada hal-hal yang semacam ini, sering sekali teman-teman Gus di pesantren ini nyandain tapi yang sifatnya nyindir. Dalam hal ini teman-teman Gus yang kebetulan berbeda arus politik dengan Gus atau arus pandangan di dalam Pilpres sampai detik ini, banyak sekali nge-WA Gus, ini Kapolri kapan bertindak Gus, kan gitu. Ada orang yang ngaku pendeta, yaitu pendeta Saifuddin Ibrahim. Cukup sangat menyakitkan memang. Menghina umat Islam. Meminta 300 ayat yang ada di dalam Al-Quran untuk dihapuskan. Dan mengatakan bahwa pondok pesantren sarang teroris. Dan dalam ocehan tersebut, teman-teman bilang, wah, nggak mungkin ditangkap lah Gus, karena Kapolrinya non-muslim. Seperti apa? Joseph Paul Zhang sampai detik ini nggak ditangkap. Dan juga Veronica Koman, provokator di Papua, sampai detik ini nggak ada kabarnya. Nah saat ini, apa pendeta Saifuddin juga demikian Gus? Nah, pertanyaan semacam ini dari teman-teman satu pesantren tetapi berbeda atau dari kelompok sebelah ini Pak D, sungguh sangat bikin Gus gemes gitu loh. Jadi harapan Gus kepada Bapak Kapolda, ayo Bapak, Gus bangga dengan Anda. Banyak sekali peningkatan di Kapolri ini dengan kepemimpinan Pak Listio Sigit. Tunjukkan Bapak bahwa Anda bisa melakukan dan menangkap kelompok-kelompok yang dinyinyiri oleh kelompok sebelah ini. Kalau Habib Bahar tidak ada sekian jam ditangkap. Tetapi mana Paul Zhang sampai detik ini belum bisa nangkap. Mana Veronica Koman, provokator Papua, sampai detik ini tidak ditangkap. Nah jangan sampai pendeta Saifuddin Ibrahim ini yang telah menjadi isu nasional dan kemarahan masyarakat pesantren juga tidak ditangkap. Jadi kami mohon kepada Bapak Kapolri, mohon ini keluhan Gus selaku relawan dijadikan perhatian khusus agar mereka jangan sampai menggunakan isu agama untuk memecah belah bangsa ini. Justru Gus marahnya mereka melarikan kepada agamanya Kapolri. Sedikit Gus memberikan suatu bentuk ulasan kepada, ini nggak tahu pendeta beneran atau nggak sih pendeta Saifuddin Ibrahim ini. Dan juga saya minta ini kepada gereja untuk bicaralah. Seperti Gus marah sampai bikin webinar berkali-kali agar Yahya Waloni untuk ditangkap. Bahkan Gus bikin webinar sangat menohok. Pak D, kapan Yahya Waloni ditangkap? Dikira Gus bangga. Meskipun Yahya Waloni dari non-muslim masuk ke Islam. Dengan mencaci maki, menjelek-jelekkan agama sebelumnya. Tidak, sama sekali tidak bangga. Begitu juga ada yang perempuan itu dulu sekarang sudah jarang kedengar. Yaitu Irina. Karena agama kami Islam tidak mengajarkan demikian. Begitu juga, Gus yakinlah. Di agama non-muslim atau dalam hal ini agamanya pindahannya pendeta Saifuddin Ibrahim ini, agama Kristen juga tidak mengajarkan demikian. Islam mengajarkan rahmatan lil alamin. Teman-teman yang beragama Kristen diajarkan tentang cinta kasih. Tetapi ini ya kita dihadapkan pada ucapan Saifuddin Ibrahim ini. Gus panggil gak pendeta aja deh, ya, karena gak punya kasih. Gus panggil Pak Udin aja, nih, ya. Suruh
kepada Menteri Agama menghapus 300 ayat. Sampel ini. Keyakinan orang Islam itu la raiba fihi. Tidak boleh ada keraguan di dalam Al-Quran. Itu namanya beriman. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Tuhanmu jangan pernah engkau ragu. Nah, dengan sombongnya dia seakan-akan orang yang begitu hebat. Menyatakan ada 300 ayat yang menjadikan orang Islam itu teroris. Semuanya ini dari mindset, daripada pemahaman. Sama halnya di Papua. Karena di sana nggak ada orang Islam, Hindu mayoritas, Kristen dan Katolik. Lah, para pemberontak atau separatis yang ada di Papua itu 99,9% ya orang kalau nggak Kristen Katolik. Apa terus Kristen Katoliknya? Ya, yang terus kita sebut bahwa orang Kristen dan Katolik ini adalah separatis. Lah, pemikiran yang semacam ini mengadu domba bangsa kita. Nah, kalau kita merujuk apa yang ditulis oleh Gus Nadiro Hussein, ya, semuanya mungkin pada kenal ya, adalah senior kita, sang Gus yang sangat nasionalis, ya. Beliau adalah dosen di Munasa ya, serta Roy Surya PCNO di Australia Selandia Baru. Nah, yang menulis ini kata Gus Nadir bukan orang Islam. Mereka menemukan di dalam software yang mereka buat, ditemukan bahwasanya teks analisis yang ada yang dilakukan oleh Tom Anderson, bahwasanya ayat-ayat yang berkaitan dengan pembunuhan dan penghancuran itu lebih banyak diungkap oleh Perjanjian Lama sebanyak 5,3%. Ketimbang Perjanjian Baru 2,8%. Sebagai perbandingan, di dalam Al-Quran hanya 2,1%. Tapi Gus tidak membahas perkara ini, ya. Begini, Pak Udin, cara pikir Anda itu, hampir di setiap kitab suci itu ada perintah dan larangan. Ada surga dan neraka. Dan juga ada tentang ayat-ayat perang. Ya, karena Anda ini mungkin sudah konsep, Gus tidak memberikan analogi yang repot, yang susah-susah, analogi yang sederhana saja. Pak Udin, di rumah Anda adakah listrik? Ya, listrik ini apabila min dan plusnya dicolokkan ke TV sangat bermanfaat. TV Anda bisa hidup, AC Anda bisa hidup, rice cooker Anda bisa masak dan nasi mateng. Tetapi kalau min plusnya ini Anda colokkan kepada tangan anak Anda, mati Anda sekarat. Pak Udin, apakah di dapur Anda itu nggak ada pisau, ya kan? Kalau untuk istri Anda motong bawang, ya, motong buah, motong sayur-sayuran sangat bermanfaat. Tetapi kalau Anda buat nusuk istri Anda yang mati. Begitu juga, apakah nggak ada di rumah Anda ini gunting? Kalau untuk motong benang yang berlebihan di baju sangat penting. Tetapi kalau Anda colokkan gunting ini ke mata Anda, bisa buta. Sama halnya dengan orang memahami agama ini. Harus tahu tekstual dan kontekstualnya. Listrik sangat bermanfaat untuk masak. Tapi kalau Anda gunakan yang sebelah min dan plus Anda pegang, kejet-kejet Anda masuk rumah sakit. Lampu pada malam hari semacam ini sangat bermanfaat untuk menerangi yang gelap. Tetapi kalau siang hari di depan rumah Anda, di teras rumah Anda, ya, lampu tetap dihidupkan, bisa dikatakan orang begini kan gitu. Kalau nggak sampel, ya bikin mubadir, bikin energi habis kan gitu. Sama halnya dengan orang-orang
Baik itu kedok Islam, kedok Kristen, kedok Katolik, ataupun kedok agama Hindu, Buddha, ataupun Konghucu yang lainnya. Karena gagal paham di dalam memahami agama. Seperti Gus analogikan saja analogi yang sederhana. Biar matok. Gus tidak perlu menggunakan analogi yang dalam-dalam, apalagi perang ayat kepada Anda. Sekali lagi kami mohon kepada semuanya, ayo. Satu, gereja ikut bicaralah. Kalau ada orang yang sudah ngaku dirinya Kristen ataupun Katolik, terus menjelek-jelekkan agama orang lain. Sebagaimana Gus lantang bicara kepada Yahya Waloni, agar segera ditahan karena memecah belah kebinekaan kita. Terus kedua, kami minta kepada Bapak Kapolri. Katanya Saifuddin ini lari ke Amerika. Lah Gus yakinlah bahwa Indonesia ini punya kerjasama di seluruh negara. Interpolnya khususnya. Ayo, PR yang membuat bangsa kita ini gaduh. Baik Veronica Koman, baik itu Zuang, yang sekarang ini Saifuddin Ibrahim. Jangan hanya alasan keluar negeri, terus tidak ada kabar dan tidak ditangkap. Ini akan digoreng oleh kelompok sebelah Bapak Kapolri ya. Seakan-akan kalau Muslim mudah sekali ditangkapkan gitu. Kalau non-Muslim seakan-akan terkesan dibiarkan. Jangan. Mari kita jaga NKRI. Rumah kita bersama yang sangat luar biasa ini. Dengan keanekaragaman suku, budaya, dan agamanya. 20 tahun. Gus kerjasama dengan Yayasan Pondok Kasih. Ya, yang ketuanya adalah apa? Pengurus gereja, aktivis gereja. Dengan mesra Gus kerjasama membantu fakir miskin, bencana dan sebagainya. Tujuannya nggak ada lain. Agar Bhinneka Tunggal Ika ini bukan hanya sekedar pita yang memampang di burung Garuda. Tapi benar-benar didapat kita wujudkan. Meskipun kita berbeda dalam iman, berbeda dalam suku, berbeda dalam partai politik, berbeda dalam apapun. Tapi kita tetap satu Indonesia. Mari. Ayo kita semuanya yang kompak. Siapapun gak pandang agamanya apa, sukunya apa, apabila bikin kegaduhan pada bangsa ini, sama-sama kita lawan, kita jaga NKRI dan Pancasila ini. Terima kasih dari kami. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa menjadikan pelajaran kepada semuanya. Agar mari, kalau dia ngaku dirinya pendeta, kiai, ustadz, atau pengkhotbah daripada agama yang lainnya, ayo, mari kita sama-sama menggunakan bahasa yang santun, yang menyejukkan, yang merangkul, bukan memukul, bukan memecah belah. Terima kasih dari kami. Salam damai agama cinta, salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.